Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 7 subtema 3 pembelajaran pertama. Nah, kita beralih ke subtema 3 pembelajaran yang pertama. Nah, kalian di sini kita belajar tentang mengisi kemerdekaan. Di sini ada berbagai gambar. Nah, kalian perhatikan di sini ada orang yang sedang belajar. Ada orang yang sedang membanggakan Indonesia dengan menjadi juara badminton. Ada yang bermain wayang dan ada juga tentang pembangunan, gambar pembangunan. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan peristiwa atau kegiatan positif dalam rangka mengisi kemerdekaan. Nah, cari tahu kegiatan apa saja. Nah, kalian tuliskan di sini kegiatan apa saja. Nah, peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakan kebersamaan orang lain. Hari menjelang sore, ayah Beni mengajak Beni pulang dari kebun cengkih Parudi. Ayah Beni akan menghadiri undangan pertemuan warga. Pertemuan warga tersebut sangat penting karena akan membahas pembangunan jalan dusun. Nah, ayah Beni, ayo kita pamit pulang ke Parudi. Kenapa kita harus buru-buru pulang ya? Beni masih betah di sini. Ayah ada undangan ke pertemuan warga. Ini surat undangannya. Baik ayah, nanti ayah harus jelaskan tentang surat undangan ya. Nah, di sini ada contoh surat undangan yang diterima oleh ayah Beni. Nah, bisa kalian lihat di sini ada yang dituju, ada waktu yang harus dihadiri dan ada tanda tangan. Nah, surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan perintah kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan harus efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membaca dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan antara 3 jenis, yaitu sebagai berikut: undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Undangan resmi, undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Undangan setengah resmi, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Undangan tidak resmi, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang tujuannya kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Nah, kamu telah mengetahui jenis-jenis surat. Setiap jenis surat memiliki bagian. Bagian surat secara umum inilah bagian-bagian dalam surat. Nah, bisa kalian perhatikan di sini ada kepala surat. Nah, ini namanya kepala surat. Lalu ini ada nama dan tujuan yang dituju, surat yang dituju. Lalu di sini ada isi surat, ini namanya isi surat, berisi tentang jadwal waktu, tempat, dan keperluan. Lalu di sini ada penutupan surat. Nah, ini ada pembukaannya, ini ada penutupannya. Lalu di sini ada tempat dan tanggal surat dibuat. Nah, lalu di sini ada pembuat surat. Nah, di sini ada tanda tangan pembuat surat. Nah, bisa kalian pahami, ada kepala surat, ada nama dan alamat surat, nama dan alamat tujuan, ada pembukaan surat, isi surat, penutup surat, tempat dan tanggal dibuatnya surat, lalu ada pembuatan surat, nama pembuat surat tersebut. Nah, kalian perhatikan dengan baik dan ingat. Nah, di sini di halaman 154 perhatikan, kamu lihat surat undangan yang diterima ayah atau Beni atau ibumu. Dapat kamu menentukan bagian-bagian dalam surat? Nah, perhatikan beberapa contoh surat undangan berikut. Lakukanlah petunjuk sebagai berikut. Yang pertama, tandai dengan warna merah untuk surat undangan resmi. Nah, di sini ada 3 buah surat. Ada surat yang pertama, kedua, ketiga. Kalau misalnya surat itu resmi, maka warnai dengan warna merah. Tandai dengan warna kuning untuk contoh undangan surat setengah resmi, dan untuk warna biru tidak resmi. Berarti
Kalian siapkan pensil warna, krayon atau spidol, warna merah, warna kuning, dan warna biru. Kalian beri tanda, boleh dilingkari, boleh dicontreng, boleh di checklist. Terserah kalian. Yang penting jelas memberikan warnanya. Lalu kalian cari tahu jenis undangannya. Di sini ada undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Persamaannya dan perbedaannya. Nah, undangan yang diterima oleh Ayah Beni terbuat dari kertas. Kertas merupakan benda yang mudah terbakar. Tahukah kamu bahwa peristiwa pembakaran terjadi perubahan bentuk benda karena kalor, tetapi tidak mengubah wujud benda? Karena kertas merupakan benda padat dibakar dengan api panas dan berubah menjadi abu yang juga masih benda padat, hanya berubah bentuk. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita. Salah satu perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyubliman. Pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan ibu di dalam lemari atau pelindung pakaian dari ngengat? Kapur barus di lemari pakaianmu dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang dari lemari pakaianmu. Apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa kapur barus itu seperti menghilang dari lemari? Kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu perubahan wujud terjadi menjadi gas. Kapur barus mengalami penyubliman. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat ke gas. Nah, kalian contohnya kapur barus untuk yang menyublim. Di rumah, coba kalian perhatikan, biasanya ibu meletakkan kapur barus di dalam lemari pakaian. Nah, lama-kelamaan kapur barus itu akan menghilang dan tidak ada. Itu adalah terjadinya proses perubahan menyublim dari benda padat menjadi gas. Nah, perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Perubahan wujud benda merupakan satu perubahan alami karena fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan juga terjadi. Perubahan itu dapat berupa perubahan fisik maupun perubahan perilaku masyarakat. Perubahan secara fisik merupakan perubahan yang dapat dengan mudah dilihat, misalnya perubahan kenampakan suatu wilayah karena pembangunan dan gedung-gedung, prasarana, dan juga jalan-jalan. Usaha dan kegiatan pembangunan di negara kita sudah dilakukan sejak negara merdeka oleh pemerintah hingga sekarang. Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, pembangunan semua aspek dan bidang kehidupan, tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan tidak dapat dilakukan jika kita belum merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara dan bangsa yang diakui dunia. Oleh karena itu, kita sudah merdeka. Ada banyak kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Nah, kegiatan mengisi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan negara Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajah bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Kini Indonesia telah merdeka dan berdaulat, namun banyak hal yang harus dilakukan untuk mengikah pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara dan mengenal budaya bangsa sendiri. Rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana, seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakat. Selain itu, kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan pembangunan kualitas manusia Indonesia. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai untuk menunjukkan kehidupan berbangsa dan bernegara dan untuk menuju masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera.
Nah, amatilah gambar-gambar berikut yang menunjukkan berbagai pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang berikut dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan masyarakat dan manusia guna mencapai kesejahteraan. Di sini ada pembangunan jalan, ada pembangunan pembangunan jembatan, ada pembangunan pasar, pembangunan sekolah, dan pembangunan tempat ibadah. Nah, itu merupakan pembangunan-pembangunan yang mendukung untuk kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Nah, pajak untuk membangun jalan dan jembatan. Nah, kalian kerjakan halaman 161. Nah, pernahkah kamu melihat kegiatan pembangunan yang ada di lingkungan sekolah atau di tempat tinggalmu? Apa yang kamu rasakan? Bagaimana masyarakat sekitarmu menanggapi pembangunan? Nah, di masyarakat terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan nasional. Ada juga kegiatan yang tidak mendukung kegiatan pembangunan nasional, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Bersama-sama orang tua, carilah informasi mengenai pembangunan. Permasalahan berikut. Yang pertama, faktor pendukung pembangunan nasional, dan yang kedua, faktor penghambat pembangunan nasional. Kamu mencari informasinya melalui surat kabar, buku, atau internet. Nah, setelah kalian mendapatkan, kalian tuliskan di kolom yang telah tersedia di halaman 161. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.